Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga semuanya dalam sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin ya. Khususnya buat para pemula atau yang sudah menjalankan bisnis konter ya. Semoga bisnisnya berjalan lancar, sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi teman-teman yang pengen mengenal dunia konter ya, masih penasaran ya, silahkan ya. Mudah-mudahan hajat dan cita-citanya dimudahkan, rezekinya amin amin ya rabbal alamin ya. Oke, baik teman-teman ya, kembali lagi bersama saya Salman Farisi dari Uswah Sell ya. Salah satu konter yang berada di Karawang, kita grosiran aksesoris juga teman-teman ya. Sudah bisa mengirim ke seluruh kota di Indonesia ya. Bahkan yang paling jauh alhamdulillah kita pernah kirim itu ke Papua teman-teman ya, alhamdulillah. Baik teman-teman ya, pada video kali ini insya Allah saya akan men-share ke teman-teman ya tentang tips dan trik memulai bisnis konter ya, seperti teman-teman ya. Mungkin ini khusus buat para pemula ya, berarti ya. Tips dan trik bagaimana memulai bisnis konter teman-teman ya. Bagaimana Uswah Sell ini ya, kita bergerak berjalan kurang lebih sekitar 2 tahunan. Alhamdulillah kita udah bisa mengembangkan 4 cabang teman-teman. Tentunya semua bisnis itu memerlukan tips dan trik strateginya ya. Jadi jangan asal nyebur aja sementara kita nggak tahu apa namanya strateginya gimana biar konter kita bisa berkembang dengan cepat seperti itu teman-teman ya. Ya, baik teman-teman ya, langsung saya tidak lama-lama ya, saya akan share ke teman-teman tentang tips dan trik Uswah Sell ya. Ketika mau buka cabang, bahkan ketika pemula teman-teman ya. Sebelum ke poinnya teman-teman ya, tips atau trik yang sering kita gunakan kita sebut dengan T4 ya. Teman-teman harus nguasain nih, harus tahu nih T4 itu apa aja ya. Ngomong-ngomong, T4 itu apa aja sih ya? Yang pertama mungkin tahu tempat, kemudian yang kedua adalah tahu barang, yang ketiga tahu aplikasi, dan yang keempat itu adalah tahu apa alokasi dana ya, atau tahu budget teman-teman ya. Alokasi budget konter tuh seperti apa teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ke yang pertama ya, langsung gas. Oke, baik teman-teman ya, yang pertama itu adalah tahu tempat teman-teman ya. Ini adalah hal yang paling menentukan dalam usaha konter teman-teman ya. Tahu tempat itu seperti apa teman-teman ya, karena ketika kita mau mulai bisnis ya pasti kita melihat tempat lo teman-teman ya. Begitupun konter ya, ada tempat-tempat bagi saya pribadi, ada tempat-tempat yang memang potensial dan juga potensial ya. Jadi bagaimanakah cara menentukan tempat yang potensial ya teman-teman ya? Ini versi saya teman-teman ya. Jadi tahu tempat itu dalam artian teman-teman tahu tempat yang sekiranya itu akan cepat mengembangkan usaha teman-teman ya, usaha konter teman-teman. Tempatnya seperti apa ya ini? Ketika teman-teman menemukan tempat ramai, misalkan di pasar atau di mana itu yang sekiranya itu ramai, usahakan cari yang di pertigaan dulu teman-teman ya. Pertigaan atau perempatan itu adalah hal yang potensial teman-teman ya. Kita lirik apakah ada ruko kosong di situ? Kalau ada, gaskeun ya, lirik dulu ya teman-teman ya. Kalau setelah kita mendapatkan ruko ya, udah mendapatkan misalnya ada nih ruko kosong nih di pertigaan. Kalau nggak di pertigaannya nggak apa-apa ya teman-teman, tapi usahakan kalau ada di pertigaan itu lebih bagus teman-teman ya. Udah dapat nih, wah ruko bagus nih, tempatnya ramai ya. Yang kedua harus ada ini teman-teman, kalau bisa ada halaman buat parkir ya, walaupun itu nggak terlalu lebar teman-teman ya, nggak nyampe ke mobil, tapi setidaknya customer itu ketika mau berhenti itu nggak kagok, nggak mengganggu aktivitas yang pengendara lain teman-teman. Nah itu potensial banget saya gambarkan teman-teman ya. Nah kalau untuk itu ya, jadi teman-teman usahakan cari ke tempat-tempat yang ramai, misalkan di Karawang ini banyak kayak di CKM dan di mana-mana ya, nggak mesti di pertigaan ya teman-teman, cuman kalau ada di pertigaan itu lebih bagus ya. Pusat keramaian cari, nah di situ lirik apakah ada ruko seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman udah mendapatkan itu, insya Allah lah ya bisa berkembang ya. Tapi dilihat juga ada kompetitor gak. Nah kalau ada kompetitor berarti teman-teman harus siap bersaing dengan dia seperti itu teman-teman ya. Tapi ketika tidak ada kompetitor itu peluangnya lebih besar teman-teman ya. Nah tapi ini tidak memungkiri bahwa saya tempat selain pertigaan pasar atau pusat keramaian itu potensial juga teman-teman ya. Kalau menurut saya potensial yang kedua itu adalah pusat keramaian yang banyak perumahannya teman-teman ya. Ramai tapi banyak ramai pinggir jalan. Di situ banyak perumahan ya teman-teman. Kayak di kita nih ada salah satu cabang yang
yang nggak di pertigaan, tapi di situ pusat keramaian dan depannya perumahan teman-temannya. Itu potensial banget. Hal yang paling inti sih menurut saya mah ya, itu minimal hindari jalur cepat. Jalur cepat ya, hindari menurut saya mah. Hindari jalur cepat dan usahakan ada parkirannya. Ketika motor mau berhenti itu enak ya. Itu bagus banget tempatnya ya. Jadi tipikal tempat yang bagus itu menurut saya tuh ada parkirannya yang lumayan lega dan itu memang nggak di jalur cepat ya, dan pusat keramaian juga. Itu insya Allah potensial teman-teman. Nah, ya teman-teman harus tahu tempat ya. Ketika ada tempat yang bagus, kalau teman-teman niat buat bisnis konter, gaskeun, langsung ambil tempat itu ya. Oke, well kita akan lanjut kepada T yang kedua, tahu barang. Namanya kita namanya kita dagang, pasti ada barang dong, ya gak? Dan barang di counter apa? Aksesoris dan voucher kalau menurut saya. Untuk sementara kita lihat ya, aksesoris dan voucher teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tahu barang juga teman-teman ya. Misalkan teman-teman mau buka usaha counter, teman-teman harus punya tempat grosiran yang sekiranya grosiran aksesoris yang sekiranya itu kualitasnya bukan hanya dari segi murah ya teman-teman, tapi dari segi kualitasnya juga teman-teman harus tahu ya. Kalau di kita alhamdulillah belum ada yang komplain tentang aksesoris, karena kita selalu menyediakan grosiran yang benar-benar aksesorisnya bagus-bagus teman-teman ya. Jadi nggak asal kita berikan barang yang kelihatannya bagus tapi ketika dipakai ya kurang ya. Kita nggak teman-teman, alhamdulillah ya, dari kita kirim barang dari seluruh Indonesia alhamdulillah aman terus ya kalau dari kita ya. Tapi teman-teman misalkan teman-teman ada grosiran aksesoris yang lebih bagus, yang sekiranya lebih terjangkau ya silahkan. Tapi saran saya teman-teman harus tahu barang ya. Jadi aksesoris yang seperti apa yang pas buat customer seperti itu teman-teman ya. Oke lanjut, T yang ketiga apa? T yang ketiga itu adalah tahu aplikasi teman-teman ya. Teman-teman harus belajar mengenai aplikasi karena banyak banget aplikasi counter itu, banyak banget ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memilih, mencoba aplikasi yang sekiranya cocok. Satu sebenarnya kuncinya teman-teman, cari aplikasi yang jarang pending teman-teman ya, yang selalu lancar terus ya. Tapi dan saya juga udah sampaikan ke teman-teman ya di konten sebelumnya bahwa di Swasel ini kita menggunakan aplikasi Mitra Bukalapak, dan karena aplikasi itu alhamdulillah sampai sekarang kita percayai karena bagus ya, jarang pending teman-teman ya dibanding aplikasi lain. Kalau aplikasi lain kita belum bisa merekomendasikan ya. Tapi insya Allah kita juga akan buka aplikasi teman-teman ya. Mohon doanya, kita akan buka server. Dalam jangka waktu dekat kita akan launching server ya, aplikasi counter ya. Mudah-mudahan silahkan teman-teman nanti yang mau mencobanya ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan lancar semuanya ya. Oke ya, jadi teman-teman harus mengenal aplikasi. Jadi jangan asal menggunakan aplikasi. Karena pending itu yang menentukan banyak atau tidaknya nanti customer kita, customer setia kita ya. Jadi jangan sampai pending, jangan sampai mengecewakan customer. Lebih baik cuannya kecil tapi lancar daripada cuannya kita besar tapi customer menghilang, nggak percaya lagi sama kita karena sering pending. Nah itu teman-teman ya, harus diperhatikan. Yang terakhir, tahu budget atau tema yang keempat itu tahu budget, tahu alokasi dana teman-teman ya. Jadi teman-teman misalkan ada modal nih 10 juta taruh, teman-teman harus tahu bagaimana mengalokasikan dana 10 juta ini biar bisa kita langsung buka counter seperti itu teman-teman ya. Misalkan ini di luar ruko atau di dalam ruko lah, kita masukin ruko. Misal kita ruko itu sewa, taruhlah 1 bulannya itu 2 juta atau 1,5 juta, otomatis kan ada sisa 8.500.000. Nah teman-teman sisihkan lagi misalkan 1 juta atau 800-700 lah buat beli etalase. Sisihkan lagi 500.000 buat apa? Banner ya, atau apa sih, buat branding ya, branding counter kita ya. Saran awal ya untuk pemula, kita branding sendiri aja dulu karena nggak bisa langsung kita ngajuin ke provider ya teman-teman ya. Jadi kita branding Swasel juga sama, kita brandingnya tuh ciri khas sendiri ya, dalam artian kita memang nggak dari provider, kita nge-branding sendiri, nyetak sendiri ya teman-teman ya. Itu butuh modal ya, taruh misalkan alokasikan 500.000 untuk branding. Kemudian sisanya kita alokasikan aksesoris udah ada. Oh iya, perangkat yang lain teman-teman ya, kayak misalkan RAM seperti yang di belakang saya ini ya teman-teman ya, buat nempel-nempel seperti itu ya. Paling itu sekitaran, taruhlah untuk pelengkap aksesoris itu sekitar 300 ribuan lah misalkan ya, untuk pemula mah ya, untuk baru mah ya.
Nah itu dipastikan, kemudian akrilik buat naruh voucher seperti itu ya, itu dipastikan sudah ready ya. Nah setelah itu udah siap, tinggal diisi. Nah isinya itu ada aksesoris dan voucher ya. Misalkan teman-teman kalau untuk aksesoris dan voucher itu modalnya fleksibel teman-teman ya, misalkan dari 1 juta minimal, kalau untuk sama voucher taruhlah 1 juta. Atau misalkan kita, oh saya lupa teman-teman ya, ada satu lagi ya, pastikan teman-teman pisahkan juga untuk saldo. Saldo itu buat apa ya? Buat transaksi e-wallet, transaksi transferan, transaksi pulsa, yaitu misalkan taruh 1 juta, taruh di aplikasi seperti itu ya. Nah sisanya baru dialokasikan untuk aksesoris dan voucher teman-teman. Misalkan voucher taruhlah 1.500.000, kemudian aksesoris taruh 2 juta atau 3 jutaan ya. Itu terserah teman-teman ya, misalkan mau dibagi dua silahkan teman-teman ya, bebas, free. Tapi saran saya ya teman-teman ya, ada sekecil apapun konter teman-teman, kalau bisa diadakan aksesoris teman-teman ya. Karena kenapa? Saya sangat menyarankan berdasarkan pengalaman saya di sini ya teman-teman ya. Orang itu ketika melihat konter kita lengkap, walaupun misalkan itemnya nggak banyak, itu akan dilirik teman-teman. Akan dilirik, wah ini mah lengkap nih, enak nih. Jadi pelanggan setia nantinya ya. Jadi usahakan diadakan aksesoris voucher, nggak mesti banyak dulu, minimal ada teman-teman. Jadi ketika pelanggan beli ada barangnya, dan insya Allah nanti akan menjadi pelanggan setia. Itu kuncinya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Jadi alokasi dana budget itu ya kalau di kita itu seperti itu teman-teman ya. Pertama pisahkan udah ruko, kemudian buat etalase, kemudian buat partikel-partikel pelengkap lainnya ya, bukan partikel ya, kayak aksesoris pelengkap lainnya. Kemudian pisahkan buat saldo, yang terakhir buat aksesoris dan voucher. Insya Allah teman-teman udah bisa mulai jualan ya, bisnis konter ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya, T4 yang ingin saya sampaikan berdasarkan pengalaman ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman, buat tips para pemula ya, dan triknya seperti itu. Udah digabung ya, tips dan trik seperti itu ya. Tipsnya T4, triknya tadi yang penjabaran yang saya sampaikan ke teman-teman ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Jazakallahu khairan katsiran jiddan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam dari Uswah Sel ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.